Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Mahfud endus upaya sistemis di balik wacana koalisi permanen. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menduga ada upaya sistemis di balik wacana koalisi permanen di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Namun, kata dia, wacana itu tak akan menutup lahirnya oposisi pemerintah. Sejauh yang saya tangkap, koalisi besar tidak menutup peluang adanya oposisi membuat mayoritas yang sistemik, kata Mahfud. Dia enggan berkomentar lebih jauh soal Mahfud menunggu perkembangan berikutnya dan menyerahkannya kepada pemerintah mendatang. Tapi terserah apakah itu bagus atau tidak, nanti sambil diskusi menunggu perkembangan, ucapnya. Wacana koalisi permanen Barisan Nasional atau Barisan Rakyat sebelumnya disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Jeffrey Giovanni. Dia mengaku ingin meniru Malaysia. Dalam koalisi itu, Jeffrey mendorong Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai ketua. Menurut dia, koalisi permanen harus terhubung pada partai tingkat pusat hingga daerah. Saya berkali-kali bilang sama tokoh, penting kita lahirkan sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama seperti Barisan Nasional di Malaysia. Atau kita bisa pakai nama Barisan Rakyat, kata Jeffrey di kanal YouTube podcast Zulfan Lindan Unpacking yang diunggah 1 Maret lalu. Gibran tak mau jadi ketum Golkar. Cawapres Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dia yang dinilai menjadi ketua umum, ketum, Partai Golkar selanjutnya. Ia menegaskan masih banyak tokoh yang lebih layak dibanding dirinya. Wah, tidaklah. Ya biarin senior-senior yang lebih berpengalaman saja, ujarnya saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu, 13/3/2024. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengaku tidak tahu proses pemilihan ketum di tubuh Partai Golkar. Gibran percaya masih banyak senior di partai tersebut yang layak menduduki posisi yang saat ini dipegang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu. Saya tidak tahu ya proses pemilihan ketum di sana seperti apa. Namun, yang jelas masih banyak senior-senior. Biar senior-senior atau orang yang berpengalaman saja. Kalaupun arahnya Partai Golkar sekarang menjaring anak muda, ya jawaban saya tetap sama, tandasnya. Meski demikian, ia juga enggan menegaskan apakah menolak atau menerima jika memang dipilih sebagai ketum Partai Golkar. Yaitu tadi jawabannya, biar yang berpengalaman atau yang senior-senior saja untuk jadi ketua, jadi pengurus. Untuk saat ini kami masih fokus di pekerjaan-pekerjaan yang ada di Kota Solo, ukapnya. Wali Kota Solo itu pun menampik isu yang mengatakan dia sudah resmi masuk ke Golkar dan menjadi kader partai berlambang pohon beringin itu. Ia menegaskan, sampai saat ini belum memikirkan untuk masuk ke partai manapun. Hal itu lantaran masih fokus menyelesaikan pekerjaannya di Kota Solo. Tidak, kader Partai Golkar. Kok aneh-aneh ya sekarang beritanya? Saya tidak tahu tentang isu-isu masuk partai. Belum ada rencana masuk ke partai. Masih fokus dengan pekerjaan di Kota Solo, kata dia. Gibran juga mengatakan belum ada partai yang melakukan pendekatan agar ia masuk sebagai kader partai yang bersangkutan, termasuk adik bungsunya Kaesang Pangarep yang saat ini menjabat sebagai Ketum Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Belum ada pembicaraan ke sana. Itu kan partainya Kaesang, belum ada pembicaraan ke arah sana ya, masuk PSI, tutupnya. Jawaban menohok Anies soal Menko Luhut usir pengkritik pemerintah dari Indonesia. Baru-baru Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menjadi sorotan lantaran mengusir para pengkritik pemerintah dari Indonesia. Hal tersebut menjadi sorotan beberapa pihak, salah satunya adalah Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies tak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Luhut. Menurutnya kritik terhadap pemerintah harus ditanggapi dengan bijak, bukan sebaliknya. Ini pengalaman saya di pemerintahan. Ketika kita berada di dalam pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik, ujar Anies.
Ia juga mencontohkan dirinya saat mendapatkan pertanyaan banyak dari media. Menurutnya, semua pertanyaan kepada pemerintah haruslah dijawab. Seperti sekarang saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media, itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya menjelaskan, jelas Anies. Sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan ada komentar pertanyaan, kritik, sanggahan, disitulah pentingnya dalam prinsip demokrasi, ada kebebasan berbicara, sambungnya. Anies menegaskan bahwa komentar dan kritikan harusnya dijadikan suatu hal yang dapat menghubungkan publik dan pemerintah. Sehingga apa yang diinginkan publik dapat dijawab oleh pemerintah. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada publik. Tapi bukan kemudian yang terhindar dari salah, ungkapnya. Ia pun menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi yang ada di Indonesia. Prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1. Kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. 2. Pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga adalah adanya ruang bagi oposisi, beber Anies. Jadi, memang segalanya sifatnya seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi. Lanjutnya. Demo Bawaslu RI, ini 5 tuntutan massa. Terkait kecurangan pemilu 2024. Massa yang tergabung dalam Forum Penegak Demokrasi Indonesia berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu RI, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat 15/3/2024. Mereka memprotes kecurangan yang terjadi di pemilu 2024. Para peserta aksi datang di depan kantor Bawaslu sekitar pukul 10.40 WIB. Mereka membawa 1 mobil komando dalam aksi demonstrasinya itu. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut beberapa hal kepada KPU dan Bawaslu RI dalam penyelesaian sengketa pemilu 2024. Terdapat 5 poin yang mereka tuntut dalam aksi tersebut, yakni 1. Meminta Bawaslu RI agar mengawal proses penanganan dugaan kejahatan pemilu ini, agar dapat berjalan dengan lancar dan pihak-pihak yang terlibat diberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Bawaslu Provinsi Maluku harus berani dan tegas menangani masalah ini, karena masalah pemilu ini dapat dibuktikan secara sederhana. 3. Dugaan kejahatan ini telah melibatkan banyak pihak yakni KPU dan Bawaslu Kota Tual dan tokoh masyarakat setempat sehingga butuh perhatian khusus. 4. Tangkap dan proses hukum anggota PPK Kecamatan Tayandotan yang diduga sebagai pelaku kejahatan pemilu. 5. KPU dan Bawaslu Kota Tual harus diadili.